Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 4 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Tepuk Tangan Bukan Untuk Memuji Tuhan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Mazmur 141 ayat 2 yang berbunyi, Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Penting untuk memahami kerohanian pelayanan dan fungsi musik serta ekspresi ibadah di rumah Tuhan. Tepuk tangan misalnya, yang sudah biasa dilakukan banyak orang di gereja, bukanlah pujian atau penyembahan. Meskipun tepuk tangan tidak salah, tepuk tangan harus ditempatkan pada tempatnya yang semestinya. Tepuk tangan adalah bentuk apresiasi. Itu adalah tanda persetujuan atau kegembiraan. Namun secara rohani, itu tidak sama dengan memuji atau menyembah Tuhan. Engkau mungkin pernah mendengar orang berkata, mari kita bertepuk tangan untuk Yesus. Tetapi tepuk tangan bukanlah cara Alkitab mengajarkan kita untuk menyembah atau memuji Tuhan. Penyembahan sejati diungkapkan dengan kata-kata, nyanyian roh, dan mengangkat tangan kita sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Misalnya, kita telah melihat dari ayat pembuka bahwa mengangkat tangan adalah tindakan penyembahan yang diakui di surga. Pujian dan penyembahan perjanjian baru dilakukan dalam roh dan kebenaran, seperti yang Yesus katakan bahwa Bapa menginginkannya. Yohanes 4 ayat 23-24. Ketika mujizat terjadi dan orang-orang bertepuk tangan, mereka tidak memuji Tuhan. Mereka mengungkapkan persetujuan atau kegembiraan. Bahayanya adalah, dengan melakukan itu, mereka terkadang mengabaikan untuk memberikan Tuhan penyembahan yang sebenarnya layak Dia terima sebagai akibat dari mujizat tersebut. Inilah mengapa kita harus dibimbing oleh firman. Penyembahan harus selalu berakar pada pengetahuan, bukan kebiasaan. Jadi, meskipun tepuk tangan memiliki tempatnya sebagai respon manusia terhadap peristiwa, pujian dan penyembahan sejati harus datang dari rohmu, diungkapkan melalui kata-kata, nyanyian, mengangkat tangan, dan ekspresi penyembahan lainnya yang dibicarakan Alkitab. Inilah yang memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas pengertian tentang penyembahan sejati dan wahyu kepada kami bahwa sunat sejati adalah menyembah Engkau dalam roh, bersukacita dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh kepercayaan pada daging. Bahkan sekarang, aku menyembah Engkau dari lubuk hatiku karena Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, adil, kudus, benar, penuh kasih karunia, murni, dan baik hati. Terima kasih atas kemuliaan-Mu dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 4 ayat 23-24, Mazmur 63 ayat 4, 1 Timotius 2 ayat 8. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku, aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.